Selamat sore saudara, jangan pernah lupa untuk selalu menggunakan masker dan menjaga jarak dimanapun Anda berada. Selama 1 jam ke depan, program Update Corona akan hadir dengan informasi seputar perkembangan kasus Corona di tanah air. Saya Ivo Nasution, saudara inilah 3 sorotan utama kami di Update Corona hari ini. Saudara, proses pencarian terhadap korban gempa di Mamuju, Sulawesi Barat dilanjutkan hari ini. Para pengungsi membutuhkan bantuan masker dan hand sanitizer di tengah pandemi corona. Saudara, efek samping vaksinasi COVID-19 di Solo, Jawa Tengah dirasakan oleh beberapa orang. Dinas Kesehatan mencatat ada sejumlah gejala yang muncul pasca vaksinasi, namun semuanya ringan dan langsung ditangani dengan baik. Saudara, vaksinasi COVID-19 terus dilakukan di tahap pertama. Tak ada kendala, antusias tenaga kesehatan mengikuti program suntik vaksin COVID-19 sangat tinggi. Saudara, 15 orang ditangkap tim Garuda Polresta Bandara Soekarno-Hatta karena memalsukan surat kesehatan antigen atau PCR yang akan digunakan bepergian melalui jalur udara. Saudara, di masa pembatasan kegiatan masyarakat, petugas gabungan di Garut, Jawa Barat gencar melakukan razia justisi terhadap pengendara roda 2 dan roda 4. Hasilnya masih banyak warga yang melanggar protokol kesehatan termasuk aparat negara atau ASN. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Denpasar, Bali telah berjalan selama 1 pekan. Namun sejumlah pelanggaran masih ditemukan. Beragam sanksi pun diberikan petugas kepada para pelanggar. Saudara, kini kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Wulantari di Denpasar, Bali. Wulan, seperti apa penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di sana saat ini? Ya, Ibu dan juga saudara. Langsung dari Denpasar, Bali. Saudara, polisi dan Satpol PP membubarkan kerumunan warga serta pedagang kaki lima yang masih buka melewati jam yang sudah ditentukan di sejumlah daerah di tanah air, termasuk komoditas motor yang masih berkumpul di daerah Serang, Banten. Saudara, pemalsuan surat keterangan bebas corona di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten akhirnya terungkap. Pelakunya ternyata 15 orang yang bekerja sama memalsukan surat kesehatan antigen dan tes PCR yang akan digunakan untuk bepergian melewati jalur udara. Video yang berisi tentang pernyataan seorang kepala desa di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur yang menolak tes rapid antigen tersebar luas melalui grup WhatsApp. Kepala desa pun langsung mengklarifikasi video itu. Rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran sudah hampir penuh dengan tingkat keterisian lebih dari 80% lebih. RSD Wisma Atlet pun menyiapkan ruang ICU untuk pasien bergejala. Saudara, sebanyak 79 siswa dan pendamping di Yayasan Triasi Kebonjeruk, Jakarta Barat masih menjalani isolasi mandiri karena positif COVID-19. Sementara 1 orang siswa lainnya menjalani perawatan di rumah sakit. Rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran sudah hampir penuh dengan tingkat keterisian lebih dari 80%. RSD Wisma Atlet pun menyiapkan ruang ICU untuk pasien bergejala berat. Saudara, untuk memenuhi kebutuhan tempat tidur bagi pasien COVID-19 yang terus menipis, pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat Senin siang meresmikan rumah sakit lapangan dengan kapasitas 64 tempat tidur. Pelaksanaan sekolah tatap muka hingga kini masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Meski banyak siswa yang sudah ingin kembali bersekolah, angka pertambahan kasus COVID-19 yang masih tinggi kembali menjadi pertimbangan. Saudara, tak ingin rugi saat penerapan pembatasan kegiatan masyarakat, pelaku kuliner malam di Semarang membuka usahanya lebih awal. Selengkapnya akan kami. Saudara, demi menekan angka kasus penyebaran COVID-19, Kota Semarang kembali menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM yang berlaku hingga 25 Januari mendatang. Tak ingin rugi, pelaku kuliner malam membuka usahanya lebih awal. Saudara, pandemi COVID-19 telah membuat banyak pengusaha kecil gulung tikar. Namun berkat ketekunan dan tidak mudah putus asa, seorang pengusaha di Blitar kini sukses dengan hasil budidaya jangkrik. Saudara, seorang warga bertransformasi menjadi robot mengampanyekan agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Simak. Saudara, Rumah Sakit Umum Negara di Jembrana, Bali kembali memulangkan pasien yang telah sembuh dari COVID-19. Beragam cara dilakukan untuk mengedukasi dan menyosialisasikan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Di kawasan Jayagiri, Lembang, seorang warga bertransformasi menjadi robot mengampanyekan agar selalu menerapkan 3M.
Saudara, kami sudahi update Corona. Jangan lupa gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Saya Ivo Nasution. Sampai jumpa.